Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga lanjutan Grup A Piala AFF 2022 yang akan digelar di Rizal Memorial Stadium pada Senin, 2 Januari 2023. Jelang laga tersebut, skuad Garuda dihantam kabar buruk. Jordi Amat akan menjadi penonton pada laga tersebut karena akumulasi kartu. Bek Johor Darul Teazim itu sudah mendapatkan 2 kartu kuning. Masing diterima ketika menghadapi Kamboja pada 23 Desember dan Thailand pada 29 Desember lalu. Jordi akumulasi kartu kuning. Jadi tidak bisa dimainkan, kata Iriawan kepada awak media saat melepas skuad Timnas Indonesia menuju Filipina. Meski demikian, sosok yang akrab disapa Iwan Bule itu minta fans tidak perlu khawatir. Pasalnya, Sintayong sudah punya alternatif lain sebagai pengganti ex-Swansea City tersebut. Sintayong punya 2 pilihan pemain untuk mengisi posisi bek tengah. Dia adalah Rizky Ridho dan Hansa Muyama untuk mendampingi Fahrudin Arianto. Tentu saja Sintayong sudah punya alternatif, jelas Muhammad Iriawan dilansir dari FIFA, Sabtu, 31 Desember 2022. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup A Piala AFF 2022 dengan 7 poin dari 3 laga. Sedangkan Filipina di peringkat keempat dengan 3 poin. Peluang skuad Garuda untuk lolos lebih besar. Mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke babak 4 besar. Jelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina. Timnas Indonesia wajib mengalahkan Filipina dalam laga terakhir Grup A Piala AFF 2022. Kemenangan tak hanya akan meloloskan skuad Garuda ke fase gugur, namun juga berpotensi finish di peringkat 1 klasemen dan memudahkan jalan menuju juara. Saat ini, Indonesia ada di urutan 2 klasemen Grup A dengan 7 poin dari 3 laga, kalah selisih gol dari Thailand yang memiliki poin sama. Di bawah keduanya, ada Kamboja yang menguntit dengan 6 poin. Thailand dan Kamboja akan bertemu di laga terakhir, sedangkan Indonesia hanya bertemu Filipina yang sudah dipastikan tersingkir. Situasi di atas harus bisa dimanfaatkan skuad besutan Sintayong. Jelang perayaan malam tahun baru 2023, tim nasional Indonesia melakukan latihan jelang laga melawan Filipina di Piala AFF 2022. Setibanya di Filipina, pasukan Sintayong langsung melakukan latihan ringan meski dalam suasana perayaan malam tahun baru. Latihan ringan dari Timnas Indonesia itu dapat dilihat dari postingan terbaru Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan pada Sabtu, 31 Desember 2022. Sejatinya, skuad Garuda baru akan melangsungkan latihan resmi pada 1 Januari besok. Baru sehari tiba di Filipina, pagi harinya setelah sarapan Timnas langsung melakukan latihan ringan di seputaran hotel. Karena sedianya latihan resmi baru akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 besok, tulis pria yang akrab disapa Iwan Bule itu, dikutip dari Mochamadiriawan 84, Sabtu, 31 Desember 2022. Meski jarak geografis Indonesia-Filipina itu jauh, namun saya masih bisa merasakan semangat mereka yang menggelora dalam pertandingan nanti, lanjutnya. Dalam foto yang dibagikan, terlihat para penggawa timnas Indonesia melakukan peregangan, pemanasan, hingga lari-lari kecil mengelilingi kolam berenang yang berada di area mereka menginap. Semua pemain terlibat termasuk yang dipastikan absen di laga kontra Filipina karena akumulasi kartu, Jordi Amat. Seperti diketahui, laga tersebut akan berlangsung pada Senin 2 Januari 2022 pukul 19.30 WIB di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina. Laga ini merupakan penentuan bagi tim asuhan Sintayong untuk lolos atau tidaknya ke semifinal Piala AFF 2022. Timnas Indonesia kini menduduki peringkat kedua klasemen sementara Grup A, poin mereka sama dengan Thailand di peringkat pertama, namun kalah dari segi selisih gol. Skuad Garuda kini butuh kemenangan dengan skor besar guna memastikan lolos semifinal sebagai juara grup. Di sisi lain, juga harus menunggu laga lainnya, Thailand versus Kamboja yang dihelat di hari yang sama. Jelang laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina. Pelatih Thailand Alexander Polking memperkirakan Timnas Indonesia akan dibuat sulit oleh Filipina dalam matchday pamungkas Grup A Piala AFF 2022.
Selain karena kualitas tim, Filipina akan tampil tanpa beban. Adapun pertandingan Filipina versus Timnas Indonesia akan tersaji di Rizal Memorial Stadium pada 2 Januari 2023. Pertandingan ini penting bagi Timnas Indonesia sebagai penentu kelolosan. Hasil kemenangan wajib didapat jika ingin lolos, tidak bergantung dari hasil pertandingan Thailand versus Kamboja. Sementara Filipina sudah dipastikan tersingkir sehingga bakal bermain lepas. Meski begitu, Filipina bakal membuat sulit Timnas Indonesia dengan tujuan menggagalkan tim tamu lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Hasil 1-1 melawan Timnas Indonesia bagus bagi kami, apalagi kami selanjutnya akan main di kandang lawan Kamboja, sedangkan Indonesia harus tandang ke Filipina. Sekarang, nasib kelolosan kami ke semifinal ada di tangan kami sendiri, kata Alexander Polking kepada awak media. Filipina akan menyulitkan Indonesia, mereka punya kualitas yang bagus, dan Kamboja juga akan jadi lawan yang sulit bagi kami. Tetapi, kami akan tetap melakukan apa yang biasa kami lakukan, jelasnya. Sementara itu bagi Thailand lebih diuntungkan. Di partai pamungkas mereka akan menghadapi Kamboja yang juga sudah tersingkir di kandangnya sendiri. Ini poin penting bagi kami sebelum kembali ke rumah dan beristirahat. Semuanya ada di tangan kami sekarang untuk melaju ke semifinal, pungkas Polking. Jelang laga Indonesia melawan Filipina, ada momen lucu YG dilakukan oleh pemain Indonesia. Dalam perjalanan Timnas Indonesia ke Filipina memakan waktu 4 jam. Beragam kegiatan di pesawat dilakukan untuk menghapus kebosanan. Timnas Indonesia bertolak ke Manila, Filipina, Jumat, 30 Desember 2022. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, kembali menyewa pesawat untuk tim. Skuad Garuda lepas landas pada pukul 16.12 WIB dari Bandar Soekarno-Hatta, Cengkareng. 2 jam sebelum terbang, para pemain sudah tiba di area Blue Sky. Perjalanan ke Manila memakan waktu 4 jam. Saat sudah terbang selama 2 jam 47 menit, para pemain mulai terlihat kebosanan. Seperti halnya Marcelino Ferdinand, yang uring-uringan karena kelamaan di dalam pesawat. Pemain Persebaya Surabaya itu kebetulan duduk di sisi kiri awak Detik Sport dan sempat berujar, bosan lama banget. Marcelino kemudian beranjak dari kursinya. Dia jalan-jalan ke tempat duduk rekan lainnya dan berhenti di kursi Rahmat Irianto. Selain ada Rahmat Irianto, di sana juga ada M. Rafli dan staf tim. Mereka asyik bermain game Mancala bersama untuk mengusir jenuh. Permainan itu serupa congklak dan bisa diakses pada layar yang ada di kursi. Direktur Teknik Timnas Indonesia, Indra Syafri, juga beranjak dari tempat duduknya di kelas bisnis.